Hai semuanya, saya Gabriela Eka Putri. Di sini saya akan menjelaskan terkait prinsip GCG dalam bisnis keluarga. Bisnis keluarga yang akan saya berikan contoh di sini adalah grup Salim. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan grup Salim ya, karena grup Salim ini tuh banyak mempunyai lini bisnis dari berbagai macam industri. Jadi bisnis konglomerat ini atau bisnis keluarga ini telah berdiri sejak tahun 1972, yang dimana bisnis keluarga ini didirikan oleh Bapak Sudono Salim. Saat beliau sudah meninggal, bisnis ini diteruskan oleh anaknya yaitu Bapak Antoni Salim. Akan tetapi pada tahun 1998 pada saat krisis ekonomi global, grup Salim ini mengalami penurunan kinerja atau kemunduran sehingga menyebabkan grup Salim ini harus melepas salah satu anak perusahaannya. Nah, dari melepas anak perusahaannya ini ternyata anak perusahaannya ini diambil alih atau diakuisisi oleh salah satu bisnis keluarga juga atau perusahaan keluarga yaitu Hartono Bersaudara. Akan tetapi akibat dari hal ini tuh membuat grup Salim ini tuh semakin sukses atau semakin jaya dalam meneruskan bisnis lainnya. Jadi dia fokus ke bisnis lain yang dimana yang paling terkenal hingga saat ini yaitu bisnis mie instannya Indofood, Bogasari, ada juga retail, ada juga transportasi yaitu Indomobil. Di sini saya akan menerapkan apa sih prinsip GCG yang harus diterapkan pada perusahaan keluarga. Yang pertama itu ada transparansi. Jadi perusahaan keluarga ini tuh dapat menerapkan transparansi dengan menyediakan informasi yang akurat kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk informasi tentang kinerja keuangan, operasional, dan juga kebijakan perusahaan. Lalu yang kedua itu ada akuntabilitas. Nah, jadi perusahaan keluarga ini dapat menerapkan akuntabilitas dengan mempertanggungjawabkan kinerja perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan. Hal ini nih dapat dilakukan dengan mengadakan rapat umum pemegang saham secara rutin dan memberikan laporan keuangan yang transparan. Selanjutnya itu ada responsibilitas. Jadi perusahaan keluarga ini tuh juga harus dapat menerapkan tanggung jawab dengan berperilaku etis dan bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan. Hal ini tuh dilakukan dengan mematuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik bisnis. Nah, selanjutnya itu ada independensi, yaitu perusahaan keluarga ini dapat menerapkan independensi dengan memastikan bahwa pengambilan keputusan ini dilakukan secara objektif. Jadi tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Jadi walaupun dia ini perusahaan keluarga, tetap yang namanya keputusan pada saat rapat pemegang saham itu tuh kita juga harus mendengarkan dari pihak lain. Jangan karena perusahaan keluarga, jadi yaudah deh kita ikutin aja nih maunya keluarga saya, maunya papa saya gimana gitu. Nah, hal yang dapat dilakukan ini tuh dengan cara membentuk dewan komisaris yang independen. Selanjutnya itu ada keadilan, yaitu perusahaan keluarga ini dapat menerapkan keadilan dengan memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh pemangku kepentingan. Hal ini tuh dilakukan dengan memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Jadi jangan karena semisalkan direkturnya dia ini kakaknya, jadi ya udah deh saya hanya dengerin masukan dari dia aja, sedangkan misalnya dari direktur B ini yang bukan dari keluarganya ini kita abaikan terkait masukan dan sarannya. Nah, jadi penerapan GCG di perusahaan keluarga ini dapat menjadi tantangan. Tantangannya itu kenapa? Karena di sini kan kita tidak hanya mendengarkan dari satu pihak aja, jadi kita harus mendengarkan dari pihak eksternal lainnya. Nah, akibat dari ini tuh juga dapat memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan. Jadi dengan menerapkan GCG, perusahaan keluarga ini dapat meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja, kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang. Sekian, terima kasih.